warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian usul fiqh secara terminologi dan objek, tujuan, ruang lingkup, dan perbedaannya dengan fikih. Yaitu pertama, pengertian usul fiqh. Kata usul fiqh adalah murakkab atau tersusun secara idofi yang terdiri dari dua bagian, yaitu usul dan fiqh. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslu yang secara etimologi berarti dasar, pondasi atau pangkal. Sedangkan pengertian usul secara terminologi adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fikih. Adapun pengertian fikih menurut etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Sedangkan pengertian fikih menurut terminologi para fuqaha adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang amali dari dalil-dalil yang tafsir. Dengan demikian, usul fiqh merupakan kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, usul fiqh menetapkan bahwa perintah itu menunjukkan hukum wajib dan larangan menunjukkan hukum haram. Ilmu fiqh bersamaan munculnya dengan ilmu fikih, meskipun dalam penyusunannya ilmu fikih dilakukan lebih dahulu oleh usul fiqh. Karena usul fikih itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fikihnya. Namun dalam perumusannya usul fiqh datang belakangan. Menurut sejarahnya, fikih merupakan suatu produk ijtihad lebih dahulu dikenal dan dibukukan dibanding dengan usul fiqh. Tetapi jika suatu produk telah ada, maka tidak mungkin tidak ada pabriknya. Nah, ilmu fiqh tidak mungkin tidak ada jika tidak ada ilmu usul fiqh. Usul fiqh merupakan ilmu hukum Islam di bidang amalia praktis. Bidang kajian usul fiqh merupakan persoalan yang praktis, bukan dalam menjalankan istinbat hukum. Metode yang digunakan fuqaha merupakan aplikasi satuan tertentu dalam kasus hukum amalia dengan nalar, deduktif, dan normatif. Kaidah usul fiqh secara umum dibagi kepada dua macam, yaitu kaidah yang disepakati ulama dan kaidah yang tidak disepakati oleh ulama. Nah, kaidah yang tidak disepakati oleh ulama terdiri dari ijma dan qiyas, sedangkan yang tidak disepakati terdiri dari istihsan. Yang dimaksud sumber fikih ialah asal pengembalian ketentuan-ketentuan fikih Islam terdiri dua macam sumber, yaitu sumber formal yang berasal dari wahyu, baik wahyu yang berupa Al-Quran yang dinamakan wahyu matlu maupun yang berupa sunnah yang dinamakan wahyu kahfi, sedang dalil yang mengandung pengertian sebagai suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qot'i pasti atau zanni relatif. Di dalam ilmu usul fiqh dirumuskan metode memahami hukum Islam dan memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat. Imam Syafi'i contohnya mempunyai jasa dan andil yang besar sebagai pendiri atau guru arsitek usul fiqh dalam kitabnya Ar-Risalah, yang tidak hanya karya pertamanya membahas usul fiqh, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisasi yang muncul kemudian. Ruang lingkup usul fiqh
berbagai pemapar, terutama berbagai definisi yang dipaparkan oleh para ulama ahli ilmu usul fiqh, dapat diketahui ruang lingkup kajian dan usul fiqh secara global diantaranya yaitu 1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. 2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. 4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid. Ruang lingkup usul fiqh adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syara, sehingga tidak keluar dari jalur yang benar. Seorang ahli fikih dan usul fiqh yaitu Muhammad Al-Zuhaili mengatakan bahwa yang menjadi ruang lingkup dalam pembahasan usul fiqh adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara, baik yang disepakati seperti kehujahan Al-Quran dan Al-Sunnah maupun yang diperselisihkan seperti kehujahan ihtisan dan maslahat al-mursalah. 2. Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zahir dianggap bertentangan, baik dengan cara pengkompromian dalil maupun dengan penguatan salah satu dari dalil yang bertentangan atau pengguguran kedua dalil. Ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukannya. 4. Pembahasan tentang hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, meninggalkan, memilih, dan lain-lainnya. Kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakan dalam mengistinbatkan hukum dari dalil. Adapun objek kajian usul fiqh. Objek kajian usul fiqh berbeda dengan objek kajian fikih. Nah, objek kajian fikih adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan objek kajian usul fiqh menurut Abu Zahra adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum fiqh. Fikih dan usul fiqh sama-sama membahas dalil-dalil syara, akan tetapi tujuannya berbeda. Fikih membahas dalil-dalil tersebut untuk memantapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan usul fiqh meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi, argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut. Secara global, muatan kajian usul fiqh seperti dijelaskan di atas menggambarkan objek kajian usul fiqh dalam berbagai literatur dan aliran. Meskipun mungkin terdapat perbedaan tentang sistematika dan jumlah muatan dari masing-masing bagian tersebut. Tujuan dan fungsi usul fiqh. Para ulama usul menyepakati bahwa usul fiqh merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, uqobah maupun akhlak. Dengan kata lain, usul fiqh bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai sarana. Oleh karena itu, secara rinci, usul fikih berfungsi sebagai berikut, yaitu 1. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Kedua, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara cepat dan tepat. Sedangkan bagi orang awam, supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad. Yang ketiga, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Keempat,
permasalahan agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil dengan berpedoman pada usul fiqh, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara. Selanjutnya, menyusun kaidah-kaidah umum atau asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Selanjutnya, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan adil yang mereka gunakan. Demikian para peminat hukum Islam yang belum mampu berijtihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan yang tepat. Untuk sumber pengambilan usul fiqh yaitu dari Al-Quran, dari Al-Sunnah, dari Ijtima, dari Qiyas. Untuk perbedaan fikih dan usul fiqh adalah ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Usul fiqh merupakan timbangan atau ketentuan untuk beristinbat hukum dan objeknya selalu dalil hukum. Sementara objek fikih adalah perbuatan mukallaf yang diberi status hukum. Walaupun ada titik kesamaan yaitu keduanya merujuk pada dalil, namun konsentrasinya berbeda, yaitu usul fiqh memandang dalil dari sisi secara penunjukan atas suatu ketentuan hukum. Sedangkan fikih memandang dalil hanya sebagai rujukannya saja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci untuk umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekaligus mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Pertama, diturunkan di Mekah yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan kedua, diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dan kedudukan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Dalam Al-Quran semuanya terdapat hukum-hukum. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan global. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu 1. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Merujuk pada pembahasan para ulama, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3, sebagaimana pernyataan
Wahbah Zuhaili di dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya 1. Hukum akidah ialah suatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua, hukum etika adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Di antaranya yaitu kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Ketiga, hukum amalia, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amalia dibagi menjadi dua, yaitu menjadi dua bagian, yakni pertama muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah ma'an-nas. Muamalah ma'an-nas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya dengan beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara sebagai berikut: ijmali atau global. Sebagian nas Qur'ani dipaparkan secara ijmali atau global. Sebagai contoh, firman Allah, dirikanlah sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Ayat ini hanya menjelaskan perintah mendirikan sholat, larangan melalaikannya, apalagi bersikap malas dalam melaksanakannya. Kedua, tafsili atau terperinci. Sebagian nas Qur'ani dipaparkan secara terperinci, tafsil, dan dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap. Sedangkan sunnah Nabi menguatkan apa yang disampaikan Al-Quran. Sebagai contoh, aturan hukum tentang besaran warisan, penetapan hukuman dalam kasus pidana, hudud. Ketiga itu isyarah atau isyarat. Sebagai ayat bercerita tentang hukum hanya melalui isyarat semata, namun sunnah Nabi kemudian menyempurnakan aturan hukumnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.